Ya, pembacaan selanjutnya dari Kejadian pasal 19, kunjungan kedua malaikat dan kejahatan orang Sodom. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, "Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi ia sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang laki-laki kota Sodom datang mengepung rumah itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami menyetubuhi mereka." Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa. Sebab mereka memang sudah datang ke bawah naungan atapku." Namun mereka berkata, "Menyingkirlah," kata mereka lagi. "Orang yang satu ini datang kemari sebagai pendatang, sekarang mau memerintah sebagai hakim. Kami akan berbuat lebih jahat kepadamu daripada terhadap kedua orang itu." Lalu dengan keras mereka mendorong Lot, orang itu, dan mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot ke dalam rumah lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga orang itu tidak dapat menemukan pintu. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini? Menantu atau anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, atau siapapun yang engkau punyai di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak jeritan orang terhadap kota ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Katanya, "Cepat, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini." Ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, "Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan, supaya engkau tidak dilenyapkan." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah demikian, tuanku. Sungguh hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu, dan tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana, dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan tetap hidup." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikkan. Cepat selamatkan dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ia menjungkir balikkan kota-kota itu, lembah-lembah Yordan dan semua penduduk kota itu serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.
Pagi-pagi benar Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ketika memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ia melihat asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari tempat peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikkan itu ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikkannya. Lot dan kedua anaknya perempuan. Lot pergi dari Zoar dan menetap di pegunungan bersama kedua anak-anaknya perempuan. Sebab ia takut tinggal di Zoar, ia tinggal dalam goa, ia dan kedua anaknya. Kata anak yang sulung kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, sebagaimana lazimnya di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya yang sulung berkata kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Marilah malam ini kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita. Demikianlah pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lagi, lalu yang lebih muda pergi tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu berbaring dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang sulung melahirkan anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa leluhur orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa leluhur dari Bani Amon yang sekarang. Amin.